Benar-benar panas, it's hot here. Yang hot bukan cuma udaranya, tapi juga yang hot adalah karena Ade sekarang ini berada di Indonesia Sentul Series of Motorsport 2015. Kebayang nggak sih? Acaranya luar biasa banget, hot, panas, dan para pembalapnya, cocok, keren, ganteng, dan hot. Yang pasti semuanya serba oke. Penasaran kira-kira sebenarnya ISOM 2015 itu apa? Ini dia highlightnya ya. Kenapa IDM melakukan kerjasama dengan Sentul? Ya kita tahu bahwa Sentul ini satu-satunya sirkuit internasional yang ada di Indonesia. Dan kewajiban kita harus berbangga karena kita punya sirkuit ini, dan kewajiban kita adalah kita mempromosikan sirkuit ini dengan pembalap-pembalap yang ada di Indonesia, dan kita wajib mempromosikan balapan-balapan yang ada di Sentul. Itu ada mobil Ferrari, ada mobil GTR, dan juga nanti untuk seri kedua mungkin akan bergabung dengan kita Lamborghini. Itu berapa seri yang akan digelar oleh ISOM 2015? Ya, untuk setiap tahun saya menggelar 6 seri. 6 seri balap mobil, yaitu yang kita sebut ISOM. Karena saya mempunyai gelaran balap-balap internasional lain, saya punya balap motor, saya punya drag race, jadi memang bisa cuma 6 seri untuk tahun. Untuk tahun ini 6 seri, tapi saya yakin pasti tahun depan lebih banyak lagi serinya. Amin, amin. Sukses kalau gitu Ibu Lola. Terima kasih. Mari semua pemirsa, pecinta otomotif, datanglah ke Sirkuit Sentul. Bisa menyajikan satu tontonan yang sangat menarik dengan suara mobil yang mahal. Luar biasa. Tanggal 24 Mei, seri kedua dari ISOM 2015. Itu tadi adalah opening ceremony dari ISOM 2015, dan pastinya Ade akan update terus race-nya dan sampai mereka itu nanti naik podium. Pengen tahu siapa yang menang? Tenang aja, semuanya bakal Ade kasih ya kan? Makanya jangan kemana-mana, because I'll be right back after this one.
Achilles and Corsa, the official tyre partner of Manchester United. Apa yang kulihat dan kurasakan adalah sumber inspirasiku. Apa yang kulihat dan kusentuh adalah sumber inspirasiku. Sharing kreativitas dan inspirasimu dengan Bolt Super 4G LTE. 10 kali lebih cepat. Ayo gabung dengan jutaan Bolters lainnya. Gila, bener seru banget. Harusnya nih Racermania nontonnya di sini. Tuh, bisa dibayangin kan suaranya aja bikin pekak telinga. Tapi yang pasti euforianya tuh dapat. Jangan nonton di rumah aja. Makanya lain kali kalau misalnya ada acara ISOM 2015 harus datang ke sini ya. Dan yang paling beruntung lagi adalah Ade. Kenapa? Karena Ade bisa mewawancara para pemenang-pemenang yang benar lagi bakal naik podium. Oke, kalau gitu langsung aja. Aku mau ketemu para pemenangnya yang ganteng-ganteng itu. Uhuy. Oke, Emmanuel, penasaran. Kalau sebelumnya, lu punya prestasi apa aja? Kasih tau sama pemirsa, banyak yang penasaran nih. Oke, basically gue lebih besarnya di drifting. Jadi balapan yang kayak seperti Tokyo Drift, ya sliding gitu. Nah itu motorsport prioritas gue di tahun lalu gitu. Dan gue masuk ke Formula Drift di USA, Jepang, dan terakhir masuk ke D1GP Jepang. Dan jadi itu udah mainan untuk per tahunnya. Gitu. Nah itu mostly sebelumnya gue sebelum touring gue balapan drifting. Gue penasaran nih, pasti gue yakin lo tadi kesel banget gitu karena udah leading, tiba-tiba des, mesin jebol. Apa yang lo siapin untuk di seri kedua nanti ISOM 2015? Oke, untuk seri 2, karena ini mobil baru pertama kali coba. Jadi untuk next eventnya kita coba untuk lebih prepare, pasti lebih jauh lagi. Kita udah tahu kendalanya di mana. Nanti kita akan siapkan mobilnya lebih, bukan masalah cepat ya, cuma lebih kuat lagi mobilnya. Lebih punya endurance yang lebih baik. Dan itu menjadi salah satu kunci kemenangan kalau menurut gue. Siap, kalau gitu kita lihat nanti aksinya Emmanuel di seri kedua. Lo harus dapet karena lo nyesel hari ini gak dapet karena terlalu nafsu-nafsu. Darah mudanya terlalu mengalir. Oke, jangan kemana-mana karena gue mau cari lagi racer-racer yang ganteng kayak Emmanuel. Ini kan tim dari ABM Motorsport ya. Kayaknya kalau aku lihat pembalapnya paling banyak, mobilnya juga paling banyak. Ini berapa pembalap dan juga berapa mobil yang diturun ini? Siapa yang mau jawab? Wih gila. Langsung Om Jim. Total kita 18 mobil. Terdiri dari mobil-mobil Eropa, mobil Jepang. Jadi semua kelas hampir kita ikut komplit mobilnya. Ya. Posma, apa sih yang bikin lo tertarik ikutan sama ABM Motorsport ini? Support timnya begitu besar buat kita ya. Saya dulu balap ikut privateer, tapi melihat kondisi tim yang sangat organized, maka saya decided untuk ikut di ABM Motorsport. Saya ikut di BMW Super Touring 2100 sama Super Touring 2100. Penasaran sama yang paling ujung, Dot, sini Dot. Jauh amat sini dong. Oke. Nah, Dot, lo kayaknya di sini terlihat lo adalah pembalap yang paling kecil, Dot. Lo ngerasa takut gak sih? Enggak sih, selama mental kuat kita harus kuat. Kecilnya maksudnya fisiknya ya, bukan umur ya. Wah, kayaknya yang sebelah situ ya. Oke, lo ikut kelas apa? Aku kelas di Super Touring Car Championship dan sekarang di posisi kedua hari ini. Kedua. Mobil lo apa yang diturunin? Pakai BM D36 ya. Ini semuanya kayaknya timnya banyak yang BM ya? Oke. Sebagai yang paling senior di ABM, apa sih yang pengen banget didapetin dari ABM Motorsport ini di seri ISOM 2015?
Oke, tentunya saya mengharapkan semua pembalap menjaga sportivitas masing-masing. Itu yang paling penting. Juara mungkin bisa belakangan, yang penting sportivitas dijaga, lalu safety, baru deh kita target ketiga adalah juara. Iya. Juara umum. Ya, juara umum di semua kelas. Ya. Thank you banget untuk Om Jip, thank you buat Ari, thank you buat Om Berat, Ade, semuanya thank you dan sukses ya Dodi juga Dipo. Wah Dipo nggak usah dibilang sukses, orang udah sukses banget. Ciles dan juga Erik. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita akan update lagi race-nya setelah yang satu ini. AWM Motorsport 2015 sukses. Yeah! Achilles and Corsa, the official tyre partner of Manchester United. Repsol Elite Injection. Full power, full protection. Racermania, sekarang saatnya saya berbahasa Inggris sedikit ya. Dengan yang pasti bukan orang Indonesia tapi orang bule. Ini ada Nico Caldarola. How are you, Nico? Okay, Nico, is it the first time you race here? No, I raced last year and finished the champion. So this is the second time. So you already know about this circuit. What the difference about this circuit and the other circuit? But all the circuit is same. I have a corner fast, but this circuit is very nice. Why is fast and have more corner is very good. A little difficult for the gravel and not very good. But the people is very easy. Is nice atmosphere. How about the ladies? How about the ladies? Yes. Umbrella girl? Yes, you. All right. Thank you so much, Nico, and good luck for today. Bye.
Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini saya akan kembali tentunya kita update race dulu nih. Ini siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Ayo kita langsung aja update race. Repsol Elite Injection, full power, full protection. Apa yang kulihat dan kurasakan adalah sumber inspirasiku. Apa yang kulihat dan kusentuh adalah sumber inspirasiku. Sharing kreativitas dan inspirasimu dengan Bolt Super 4G LTE. 10 kali lebih cepat. Ayo gabung dengan jutaan Bolters lainnya. Profil-profil dari para racer udah Ade kasih. Tapi sekarang Ade mau update dulu nih. Kira-kira racer udah sampai mana ya? Udah finish ya? Ada yang kecelakaan ya? Juga. Aduh, nggak bener nih. Kalau gitu langsung aja kita update race-nya. Yuk! Racer Mania, kalau ngelihat sosok seorang pembalap yang satu ini, kalau nggak pakai baju balap sih pasti ngelihatnya seorang bapak yang bersahaja, baik hati dan tidak sombong seperti Mas Boy. Tapi kalau misalnya udah di mobil balapnya, bede, sangar, ngar. Ini dia ada Paul. Paul, kalau tadi ngelihat pas lagi balapan, serem aku, keren banget. Gimana sih rasanya balapan dengan mobil Ferrari? Dan tadi masuk ke supercar ya, di posisi berapa tadi? Di supercar startnya dari 7, finishnya overall di 5. Tapi di kategori kelasnya sendiri kita lagi nunggu resultnya, kemungkinan besar masih bisa di top 3. Wow, kemungkinan besar bisa di top 3. Nah, aku masih satu pertanyaan yang penasaran, kira-kira nih, apakah ABM Motorsport ini pembalap-balapnya akan mencapai targetnya? Dan apa yang disiapin untuk seri kedua? Mungkin strategi atau mungkin juga mobilnya, performanya apa nih? Keseluruhan sebenarnya. Jadi dari sisi pembalap sendiri harus ditingkatkan juga dengan makin banyak latihan dan juga setelah hasil evaluasi. Dan mobil kita akan langsung review juga dari mulai performa mesin dan bannya juga, dan juga oil yang kita pakai, dan itu semua untuk peningkatan
performa secara keseluruhan. Keren deh kalau gitu. Berarti kita kasih sukses dulu. Semoga sukses untuk ABM Motorsport. Dan mudah-mudahan di seri kedua nggak ada lagi mobil yang jebol, nggak ada lagi yang tabrakan, dan performa dari pembalapnya akan semakin luar biasa. Thank you banget, Paul. Lalu juga juara terbaik pertamanya untuk adalah Diponegoro di sana. Ya. Doroni boleh dampingi di atas. Setelah dia juara terbaik pertama kita hadirin sekalian Ewan Golf, Mr. Paul Montelalo. Oke, angkat piala kebanggaan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin, silakan diabadikan 1, 2. Emmanuel, di Supercar tadi lo menang ya? Satu masuk untuk Supercar. Ceritain dong gimana rasanya tadi lo balapan di Supercar, plus ada tadi pembalap dari Italia juga. Ya, ini memang kedua kali untuk nyoba di Supercar. Kita masukin waktu fastestnya sekitar 1450. Nah, kita di antara, jadi mobil 2 silinder di antara kuda besi Ferrari. Overall race kita cukup leading di 3 lap, 5 lap pertama, cuma karena beda mobil yang beda speknya juga, kita pakai mobil street use, kita modify untuk balap, kita masih mampu untuk sekitar posisi 7 untuk overall grid, cuma kita masuk 1 ke kelas. Saya Dipo dari ABM Motorsport. Hari ini saya ikut 2 race, yang satu adalah Retro 1600, juara 1. Kemudian yang kedua adalah Peugeot Super Touring, juga nomor 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mensupport event ISOM ini, dan saya menggunakan kendaraan Daihatsu Charman untuk retro, kemudian yang Peugeot Super Touring tentunya Peugeot 405. Ke depan untuk seri 2 dan seri-seri berikutnya mungkin untuk sektor mesin dan drivetrain saya tidak akan melakukan banyak perubahan. Yang akan di-improve adalah di sisi kaki-kaki dan meringankan bobot kendaraan. Untuk kesulitan di seri 1 ini, untuk settingan suspensi masih belum perfect, jadi suspensi dan tentunya ban yang harus lebih diimprove lagi. Sukses ISOM 2015. Saya Sandy Setiawan. Di tahun 2015 ini saya turun menggunakan mobil Honda Obi GSG K5 untuk mengikuti 2 kelas yang berbeda. Kelas yang pertama adalah kelas ITCC ataupun Kejurnas 1500, dan untuk kelas OMR Honda Jazz sendiri. Puji Tuhan, untuk di kelas OMR Honda Jazz sendiri saya keluar menjadi juara. Dan di kelas ITCC sendiri saya gagal menjadi juara dikarenakan ada beberapa kendala yang saya hadapi. Adapun masalah ataupun kendala yang saya hadapi untuk di seri pertama ini adalah mengenai durability ban, di mana ban yang sangat cepat habis sehingga tidak bisa tampil maksimal. Dan untuk di OMR Honda Jazz sendiri, puji Tuhan saya dapat mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga saya bisa keluar menjadi juara. Dan harapan saya untuk seri-seri yang akan mendatang, saya akan mencoba men-setup mobil lebih baik lagi sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal di setiap balapan yang akan saya ikuti. Pada balap hari ini saya ikut di Super Touring Car Championship kelas 3500. Saya mendapat juara ketiga, di mana juara 1, 2, 3 semua direbut oleh tim ABM. Untuk seri kedua ISOM akan lebih meriah lagi karena ISOM kedua ada balap Formula Master, di mana hari Sabtu ada 2 race, hari Minggu ada 2 race. Lalu juga ada Lamborghini Super Trofeo, yang mana digabung dengan kejuaraan mobil nasional ISOM 2. Tentunya ISOM 2 akan lebih meriah lagi. Untuk saya pribadi, persiapan ISOM 2, mobil saya sih udah cukup siap. Tapi mengingat teman-teman tadi ada yang kecelakaan juga, di mana mobilnya juga cukup rusak, cukup parah. Saya rasa waktunya cukup pas-pasan buat ISOM 2. Halo, nama saya Dodi Saputra, saya dari tim ABM Motorsport, dan saya turun di kelas Super Touring Car Championship di kelas BMW Super Touring 3500 dan overall. Saya start di posisi kedua, kemudian tadi start cukup baik, pas lap pertama ada safety car masuk,
kemudian saya coba terus untuk menyalip di depan saya, akhirnya saya finish pertama. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat Intersport untuk sponsornya, juga Achilles dari bannya dan Repsol dari oli. Untuk seri kedepannya saya mungkin akan persiapkan mental lagi dan fisik lagi. Juga di settingan di mobilnya juga masih belum oke banget. Mungkin di seri keduanya kan saya coba diperbaiki lagi. Dari settingan kaki-kakinya juga mesinnya. Aduh, Racermania, Ade udah seharian full di sini bela-belain panas-panasan cuma buat kamu. And I really hope that you are enjoy it. And I really hope that you can come here. Yang pasti buat nonton langsung, karena kalau bisa nonton langsung pasti lebih puas deh. Oke? Kalau sekarang udahan dulu ya. Ade udah kasih full nih buat kamu. I'll see you again yang pastinya di next episode of ISOM 2015. See ya!